Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, bertemu lagi dengan saya Putra Andres Pratama. Di YouTube channel saya tentunya kita akan mempelajari tentang materi dan mengulas materi yang ada di kelas 2 tingkat SMA, yaitu di materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, seperti biasa kita masih bertemu secara online dikarenakan jarak yang memisahkan kita tentunya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir pada era hari ini. Semoga kita semua ke dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap mematuhi 3M yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dengan adanya pembelajaran secara online ini, saya berharap kepada kita semua dapat memanfaatkan media sosial dengan baik untuk belajar di rumah, memanfaatkan video-video ataupun channel YouTube yang lain untuk kita saling mempelajari, mengulas materi-materi untuk lebih lengkap tentunya. Di sini kita masih bertemu lagi di kelas 2 atau di kelas 11 tingkat SMA, yaitu kita melanjutkan pembagian materi sebelumnya. Berarti hari ini adalah kita mempelajari tentang materi di bab kelima di semester kedua. Oke, sebelum kita masuk di materi ini, saya berharap kepada teman-teman semua, kepada adik-adik semua sudah memahami dan juga mengetahui judul terbesar dari bab ini, yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau mempelajari tentang ancaman terhadap NKRI, ini berkaitan tentang integrasi nasional yang kita pelajari di kelas 1 tentunya. Integrasi nasional di sini maksudnya adalah suatu alat yang digunakan untuk kita saling merangkul, saling kuat, saling menyatu untuk memberikan suatu bela negara, suatu hal yang membuat Indonesia ini semakin lebih kuat, semakin lebih besar, dan semakin lebih membuat kita saling merangkul satu sama lain. Nah, di sini kita akan mempelajari, di bab ini maksud saya, kita akan mempelajari apa saja sih ancaman yang akan terjadi apabila kita tidak menegakkan integrasi itu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, seperti yang saya bilang tadi, integrasi di sini adalah sesuatu alat yang membuat kita kuat, membuat kita menyatu, dan membuat kita saling rangkul-merangkul secara keseluruhan di Indonesia itu sendiri. Ancaman ini memiliki berbagai bentuk, tujuan, dan cara melakukannya sehingga dapat dikatakan dia bersifat secara majemuk. Majemuk di sini maksudnya adalah dia bersifat banyak bentuknya, banyak caranya, banyak hal yang akan dilakukan oleh orang-orang untuk menghancurkan integrasi nasional itu sendiri, baik dari bangsa kita sendiri maupun dari bangsa orang lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ancaman setiap upaya atau kegiatan yang tindakan yang dapat menghancurkan sebuah negara. Nah, di sini segala hal yang membuat negara kita itu hancur, terpisah, terpecah belah, dan hal-hal semuanya yang membuat kita saling tidak harmonis atau saling tidak merangkul di sini akan dikatakan sebagai hal-hal yaitu yang ancaman itu sendiri menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011. Oke. Ternyata ancaman ini dapat diklasifikasikan terhadap 5 bidang. 5 bidang di sini secara keseluruhan yang kita lihat atau kita ulas bersama terkait adanya ancaman dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Nah, kalau ancaman di bidang ideologi ini, ancamannya berupa sebuah petunjuk atau sebuah penghancuran melalui pemikiran dari bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti kita dihadapkan dengan adanya isu-isu yang membuat perpecahan baik di bidang ras, di bidang secara daerah maupun yang lain. Nah, kalau di Indonesia, gerakan ini adalah gerakan yang di bidang ideologi ini adalah gerakan yang dapat menghancurkan sebuah negara. Nah, di sini banyak sekali konflik-konflik yang sudah terjadi terhadap ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di daerah-daerah yang dapat kita ketahui atau daerah-daerah yang sudah melakukan ancaman ini akibat dari pengaruh dari ancaman dari ideologinya itu sendiri. Yang pertama yaitu gerakan Aceh Merdeka. Nah, dari GAM ini atau gerakan Aceh Merdeka ini dapat kita lihat bahwa
ancaman ini sudah menjadi hal yang sudah terjadi di negara kita melalui sebuah ideologi, dan ada juga sebuah Papua Merdeka yang sampai saat ini kita masih mengetahui atau masih ada di negara kita, yang mengakibatkan ini adalah sebuah ancaman di bidang ideologi itu sendiri. Selanjutnya ada Riau Merdeka. Dahulunya ada beberapa provinsi di Indonesia ini ingin memisahkan diri dari Indonesia karena dia melihat bahwa tidak ada keadilan dari Indonesia itu sendiri. Nah, ini sebenarnya adalah pengaruh dari informasi ataupun hasutan-hasutan dari orang-orang kepada daerah-daerah ini untuk melakukan pemisahan diri. Nah, ini merupakan ancaman di bidang ideologi atau pemikiran dari masyarakat itu sendiri. Oke, ancaman di bidang kedua yang kita akan pelajari yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini biasanya ketidakharmonisan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, di bidang politik ini banyak sekali yang terjadi pada saat ini, seperti hasutan-hasutan yang membuat pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu memiliki hubungan yang tidak harmonis. Nah, di sini lebih sering dibilang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Nah, banyak sekali hasutan yang dilakukan oleh orang-orang kepada masyarakat daerah, kepada pemerintah daerah untuk tidak percaya kepada pemerintah pusat. Nah, ini mengakibatkan adanya ancaman di bidang politik itu sendiri, sehingga kita tidak menjalankan hukum atau aturan itu secara bersama-sama atau secara stabil. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa negara kita adalah negara yang tidak menjalankan keharmonisan itu sendiri karena tidak adanya saling percaya antara pemerintah pusat pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Yang ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, kalau ancaman di bidang ekonomi ini terbagi dua, yaitu ancaman internal dan juga ancaman di eksternal. Kalau ancaman di internal, ini adalah ancaman yang bisa kita lihat seperti kemiskinan, pengangguran, tidak adanya lapangan kerja. Nah, ini merupakan sebuah ancaman di bidang ekonomi, baik secara internal maksud saya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa negara kita ini memiliki permasalahan-permasalahan yang membuat ancaman di bidang ekonomi itu sendiri. Banyaknya pencurian nantinya karena kemiskinan itu merajalela, banyaknya kebodohan sana sini yang membuat kita tidak dapat bersaing dengan negara lain dan sebagai halnya. Kalau di bidang eksternal, ini ancamannya yaitu banyaknya masyarakat Indonesia yang lebih memakai produk-produk dari luar negeri, dan juga banyaknya barang-barang impor yang datang ke negara kita, sehingga ekonomi kita tidak stabil. Barang-barang dari dalam negeri ini tidak dipakai, dan malahan barang-barang dari luar negeri yang kita pakai, sehingga ekonomi kita akan hancur karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap barang-barang dari lokal itu sendiri. Yang keempat, ancaman di bidang sosial, yaitu seperti adanya teroris, adanya nasionalisme dan patriotisme yang masih rendah di Indonesia. Kita sebagai generasi muda, tentunya kalian sebagai generasi muda, apabila kalian tidak cinta dengan negara kita, ini merupakan salah satu contoh dari ancaman di bidang sosial itu sendiri, karena hilangnya rasa nasionalisme dan patriotisme itu sendiri. Nah, yang terakhir, ancaman di bidang budaya. Kalau ancaman di bidang budaya ini lebih kepada kita lebih memilih budaya-budaya asing dibandingkan kita memakai budaya-budaya kita sendiri, yaitu budaya ketimuran. Nah, sekarang kita bisa lihat banyak sekali contoh-contoh yang telah hadir di lingkungan masyarakat kita, yang merupakan ini adalah bentuk dari ancaman di bidang budaya itu sendiri, seperti hidup kita lebih kepada konsumtif, hedonistik, individualistik, dan ada juga gejala westernisasi. Yang pertama di sini adalah sikap konsumtif. Di sini kita lebih memilih untuk membeli dibandingkan untuk produktif atau memproduksi itu sendiri. Nah, dengan adanya gaya kita yang berlebihan, gaya kita untuk membeli makanan secara berlebihan, ini membuat kita sebagai negara Indonesia atau bangsa dari masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri lebih memilih untuk konsumtif dibandingkan produktif, sehingga barang-barang yang dari luar negeri akan kita
menjadi raja di negara kita sendiri, seperti kita sering memakan makanan dari luar negeri seperti McDonald's, KFC dan lain-lain. Ini merupakan salah satu contoh dari ancaman di bidang budaya itu sendiri. Yang kedua ada hedonistik, ya ini kita lebih mementingkan kepentingan pribadi terhadap kepentingan sosial. Nah, di sini kita lebih membutuhkan sikap kita yang berlebihan untuk mengumpulkan atau membeli-beli barang yang branded yang di luar dari kisaran ekonomi kita itu sendiri. Selanjutnya individualistik. Di sini kita hilangnya rasa gotong royong, rasa saling persaudaraan, sehingga kita lebih memperdulikan diri kita sendiri dibandingkan dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ancaman di bidang sosial itu budaya itu sendiri. Dan yang terakhir, gejala westernisasi. Nah, ini sering sekali kita jumpai pada saat ini. Tentunya westernisasi ini diakibatkan adanya pengaruh-pengaruh dari budaya luar yang kita serap ke negara kita, sehingga kita menggunakannya di negara kita dengan budaya yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan budaya yang kita anut tadi atau kita ambil tadi, seperti memakai pakaian pendek, memakai celana pendek, memakai anting bagi laki-laki, memakai kalung bagi laki-laki dan lain-lain yang merupakan tidak sesuai dengan budaya kita sendiri, seperti bikini di pantai dan lain-lain. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari westernisasi pada saat ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini, dan minggu depan kita akan melanjutkan kembali terhadap materi ini, yaitu materi tentang mewaspadai ancaman terhadap NKRI itu sendiri. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan di komentar di bawah. Mohon untuk di like, subscribe, dan juga di share kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.